antara P3K, calon P3K dengan pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Sehingga setelah ditetapkan seluruh NIP-nya dari PKN, maka di sini sudah ada undangan seperti ini ya. Hampir seluruh peserta lulus seleksi P3K Guru tahap 1 ini sudah menerima SK dan juga sudah mulai menunjukkan progres untuk teman-teman yang lulus seleksi P3K Guru di tahap 2. Bagi teman-teman yang selama ini masih bertanya-tanya, saya lulus seleksi tahap 1 tapi mengapa belum dibagikan SK-nya dan kira-kira kapan dibagikan, kemudian indikator untuk kita itu SK-nya segera dibagikan, baik itu lulus tahap 1 maupun tahap 2. Pada video ini kita akan berbagi informasi update terbaru terkait tentang seleksi P3K Guru. Jadi teman-teman bersiap-siap saja, akan ada daftar daerah yang akan segera tanda tangani perjanjian kerja dan diserahkan SK P3K Gurunya. Seperti yang dilansir dari ASN Kini Beda bkn.go.id, bahwa per 22 April ini BKN telah tetapkan hampir seluruhnya untuk NIP itu bagi teman-teman yang lulus seleksi P3K Guru tahap 1 dan 2. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, BKN telah menyebarkan atau memberikan link bagi teman-teman yang ingin melakukan pemantauan terkait tentang progres penetapan nomor induk P3K. Dan nanti teman-teman bisa memperkirakan kira-kira untuk teman-teman menerima SK dan juga menandatangani perjanjian kerja menerima SPMT itu kapan. Teman-teman bisa klik pada bagian Twitter. Kemudian di bagian pencarian teman-teman bisa lakukan pencarian yaitu ke ASN Kini Beda. Nah, di sini ada ASN Kini Beda yang merupakan akun resmi dari BKN ya. Kita klik di sini. Nah, di sini selalu diprogres untuk update penetapan nomor induk P3K dan juga CPNS kepada teman-teman yang sedang menantikan untuk menerima SK P3K-nya. Kita cari untuk update yang hari ini. Nah, di sini kita bisa melihat postingan terbaru dari ASN Kini Beda yaitu 7 jam yang lalu ya Sobat BKN. Per 22 April 2022 BKN telah tetapkan sebanyak 109.624 NIP CPNS, kemudian 158.497 NI P3K Guru tahap 1 dan juga 77.670 NIP P3K Guru tahap 2 dan 11.739 NI P3K non guru. Nah, linknya ini teman-teman bisa lakukan pengecekan secara mandiri yaitu pada ini ya, yaitu selengkapnya SID update NI P3K. Kita klik di sini. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa melakukan pengecekan. Ini adalah untuk yang CPNS ya, CPNS, kemudian P3K Guru tahap 1, kalian klik di sini. Kemudian yang P3K Guru tahap 2, bisa klik di sini. Kemudian P3K non guru, klik di sini. Nah, di sini kita cek untuk yang P3K Guru tahap 1. Kemudian di sini ada menu baru yang teman-teman perlu ketahui, yaitu di sini ada menu tombol yaitu kolom cetak SK ya. Nah, cetak SK ini dimaksudnya untuk memberikan progres update kepada teman-teman yang mana dilakukan pemantauan dari BKN bahwa bagi teman-teman bagi daerah ya, instansi ini yang sudah mencetak SK-nya teman-teman. Jadi dari teman-teman yang dinyatakan telah lulus di sini, lulus, kemudian mengisi DRH, kemudian ada yang mengundurkan diri apa tidak, kemudian usul masuknya, kemudian nomor induk P3K yang telah ditetapkan, kemudian dari berdasarkan penetapan tersebut apakah ada yang BTL atau TMS, kemudian di sini cetak SK. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin mengetahui untuk SK-nya itu kira-kira progresnya sudah sampai mana, apakah sudah ditetapkan semuanya. Nah, kalau misalkan dulu ini kita hanya sebatas dari sini ya, yaitu pada bagian NIP. Ini adalah indikasi untuk penetapan nomor induk P3K-nya. Sekarang sudah ada cetak SK, jadi menunjukkan untuk SK yang sudah cetak itu berapa. Nah, kemungkinan di sini bagi teman-teman yang antara jumlah peserta yang dinyatakan lulus itu berapa, itu sudah sesuai sama dengan yang mengisi DRH, kemudian sesuai juga yang usul masuk, kemudian sesuai juga angkanya yang nomor induk P3K, kemudian juga sudah cetak SK. Ini kemungkinan besar ini teman-teman sudah dibagikan ya untuk SK-nya. Kalau misalkan belum, ini berarti menunggu teman-teman. Namun untuk NIP-nya ini sudah ditetapkan.
Nah, di sini misalkan saja untuk pemerintah Kabupaten Ngawi ya. Nah, di sini yang lulus ini adalah tahap 1 239, yang SDRH 239, kemudian ya usul masuknya juga sama. Untuk NIP-nya ini 239 juga. Artinya di sini untuk penuntasan penerbitan NIP-nya ini sudah ditetapkan semua ya. Namun untuk cetak SK-nya ini baru satu, teman-teman. Nah, nanti teman-teman tunggu progresnya. Nah, berdasarkan dari data ini, nah ini setelah NIP ini ditetapkan, maka dari teman-teman yang lulus P3K di tahap 1 di daerah ini sudah menerima undangan untuk melakukan penandatanganan perjanjian kerja antara P3K, calon P3K dengan pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Sehingga setelah ditetapkan seluruh NIP-nya dari PKN, maka di sini sudah ada undangan seperti ini ya, yaitu by name. Sudah diberikan jadwal. Ini adalah kemarin hari Senin tanggal 18 April 2022 ditetapkan untuk jadwal-jadwal penandatanganan perjanjian kerjanya, teman-teman. Nah, ini misalkan atas nama siapa, kemudian unit kerjanya di mana, kemudian waktu data tangan. Inilah waktu untuk penandatanganan perjanjian kerja, yaitu pada hari Senin 18 April 2022. Setelah teman-teman melakukan penandatanganan dari perjanjian kerja seperti ini, maka teman-teman yang berada di kawasan daerah ini nanti tinggal menunggu saja untuk proses pencetakan SK-nya ya. Ini baru satu, ditunggu progresnya. Nanti akan ada undangan untuk penyerahan SK P3K. Begitu juga dengan teman-teman yang lulus tahap 2 ya. Nah, di sini untuk tahap 2, misalkan di sini untuk tahap 2 ini daerah ini 114. Kemudian isi daerah sekian, namun di sini untuk penetapan NIP-nya belum. Ini tentunya untuk yang tahap 2 ini teman-teman menunggu ya setelah tahap 1. Namun juga tidak sedikit daerah yang membagikan antara SK tahap 1 dan tahap 2 itu secara bersamaan. Misalkan di daerah sini ini yang lulus 109, isi daerah 109, usul masuk ini adalah 109, dan juga NIP-nya sudah 109, dan juga untuk cetak SK-nya juga sudah sama ya, antara jumlah yang lulus dan mengisi DRH dan juga NIP yang sudah ditetapkan. Untuk perjanjian kerja yang teman-teman tanda tangani ini adalah muatannya kira-kira seperti ini ya. Jadi ditetapkan untuk pada hari tanggal berapa. Kemudian yang bertanda di bawah ini adalah antara PPK atau wakil dari pejabat pembina kepegawaian yang diberikan wewenang melakukan pertandatanganan persetujuan antara PPK dengan teman-teman calon P3K dengan data-data yang tertera pada perjanjian kerja tersebut. Selanjutnya di sini seperti yang tertera pada pasal 1, yaitu tentang masa perjanjian kerja, jabatan dan juga unit kerja. Ini tertera pada pasal 1, yaitu pihak ke-1 menerima dan memperkerjakan pihak kedua, yaitu P3K ya, sebagai calon pemerintah dengan perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu untuk masa perjanjian kerjanya ini 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2027. Nah, tentunya untuk penanggalan dari dimulainya perjanjian kerja itu antara masing-masing daerah itu berbeda ya, satu dengan yang lain. Kemudian ini adalah jabatannya, ahli pertama guru kelas. Kemudian untuk masa kerja sebelumnya, karena kan P3K ini kan tidak dihitung ya untuk masa kerja yang sudah berlangsung, maka di sini dengan unit kerja ini teman-teman melakukan penandatanganan perjanjian kerja berikutnya akan diberikan SK P3K-nya. Setelah teman-teman mendapatkan SK P3K, teman-teman mendapatkan SPMT, surat perintah melaksanakan tugas, kemudian teman-teman menerima gaji ya. Bagi teman-teman yang sudah menerima SK P3K dan sudah diangkat dari P3K, marilah bekerja dengan sebaik-baiknya ya, sesuai dengan tuntutan jabatan masing-masing untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.